Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Kalangan pendidik merespon negatif pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal partisipasi masyarakat untuk gaji guru dan dosen. Bukan sekedar tidak tepat, mereka menilai pernyataan Sri Mulyani itu tidak menunjukkan realitas sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Polemik pernyataan Sri Mulyani muncul setelah dia berbicara di Forum Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia 2025 di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 Agustus 2025. Mengutip anggapan umum di media sosial, Sri Mulyani mengatakan, guru dan dosen tidak dihargai karena gaji mereka kecil. Kenyataan itu, kata dia, menjadi salah satu tantangan bagi keuangan negara. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia menyoroti potensi kapitalisasi pendidikan jika konsep partisipasi masyarakat diterjemahkan menjadi kenaikan biaya pendidikan. Wakil Sekretaris Jenderal PBPG RI Sumardiansyah mengatakan, jika langkah itu yang diambil pemerintah, maka hal tersebut akan membuat pendidikan semakin mahal dan eksklusif, juga menggerus prinsip pemerataan dan inklusivitas. Dia mengingatkan, amanat 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD seharusnya dioptimalkan untuk membiayai pendidikan dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Jika alokasi anggaran 20% itu dikelola dengan benar dan tidak dibagi-bagi ke 22 kementerian atau lembaga, kata dia pendidikan tinggi bisa gratis. Dalam forum konvensi sains tersebut, Sri Mulyani memaparkan, anggaran pendidikan untuk 2025 mencapai 724,3 triliun rupiah. Menurut Ubaid, pandangan bahwa gaji guru dan dosen menjadi tantangan keuangan negara menandakan kesalahpahaman terhadap amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, kata dia, mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. JPPI mendesak pemerintah tetap memegang penuh tanggung jawab pembiayaan gaji guru dan dosen sesuai amanat konstitusi, bukan malah membebankannya kepada masyarakat. Saat ini, ada sekitar 2 juta lebih guru yang berstatus aparatur sipil negara yang digaji menggunakan APBN. Rata-rata gaji pokok guru ASN sekitar 2 juta hingga 6 juta rupiah berdasarkan golongan. Apabila diambil rata-rata gaji pokok guru 3 juta per bulan, negara harus mengeluarkan anggaran sebesar 6 triliun rupiah per bulan atau 72 triliun per tahun. Sementara itu, berdasarkan data per tahun 2024, jumlah dosen ASN sekitar 100.000 orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dosen ASN sekitar 2 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Apabila diambil rata-rata gaji dosen sekitar 3 juta per bulan, maka anggaran yang dikeluarkan untuk gaji pokok adalah 300 miliar per bulan atau 3,6 triliun per tahun. Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025.